Allah juga ada buku panduannya. Sekarang ketika kalian mengklaim Yesus itu Tuhan yang menciptakan, kemudian juga menciptakan Ibrahim, Ismail, Ishak, sebutkan di dalam Bible Anda bahwasanya mereka menuhankan Yesus supaya valid. Ini informasi mana nih yang jelas? Informasi mana nih yang valid gitu, silakan. Jadi begini ya, pertama Muslim itu baru muncul abad ke-7. Jadi sebentar, saya akan ke sana. Kalau misalkan dijawab, saya akan sederhanakan. A tidak ada, B ada. Udah gitu aja. Itu pertanyaan ke anak SD kalau kita mau A atau B. Kita harus bernarasi dulu. Iya, pertanyaan jadi anak kecil aja kita tidak bernarasi mampu. dulu baru kita jawab. Jadi begini. Jadi ya. Pokoknya gini Muslim deh, baru muncul abad ke-7. Dan jauh sebelum itu nabi-nabi itu tidak ada bilang oh kami ini Muslim ya. Ya pertanyaan anak TK saja kamu tidak bisa menyebutkan. Berarti informasi nih. Oke, langsung ke poinnya. Berarti tidak ada. Berarti manakah keterangan yang benar? Apakah keterangan yang apa namanya yang dari tanah, apa yang dari air? Kita belum menjelaskan tentang proses bagaimana terjadinya binatang dari air. Dari informasinya sendiri, ini kamu bisa diskusi enggak sih? Baru berinkarnasi pada perjanjian baru. Lanjut guruku. Tapi yang menciptakan ini ada. Ya, kita diskusi baik ya, satu-satu ya. Satu pada mulanya. Ya, silakan ngomong dulu aja, Pak. Oh ya udah segini. Oke, Pak Ferry, bisa diskusi baik. Sesuatu dijadikan oleh dia. Pak Ferry. Jadi ya, Yesus itu pencipta. Tapi dia berinkarnasi di zaman perjanjian baru. Pak Ferry bisa diskusi satu. Oke, siap. Pak Ferry udah ngomongnya? Silakan. Giliran saya. Silakan sudah. Ya udah. Sebentar. Gini, Pak Ferry. Jadi kita pakai aja standar Pak Ferry karena mengisahkan penciptaan yang berbeda, maka dia Tuhan yang berbeda. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kita lihat ya. Teman-teman buka di Kejadian 1 pasal 24. Kejadian 1 pasal 24 mengatakan bahwa binatang-binatang itu dikeluarkan dari bumi. Dikeluarkan dari bumi. Lalu kita lihat lagi Kejadian pasal 2. Lalu binatang-binatang itu dibentuk oleh bumi. Mana yang benar? Tuhan mana? Jadi Tuhan mana yang membentuk dan Tuhan mana yang mengeluarkan? Satu. Yang kedua ya. Di Kejadian pasal 1 nomor 2, 3, 24 dan seterusnya bahwa binatang dihadirkan lalu manusia diciptakan. Tetapi di Kejadian pasal 2 manusia dulu diciptakan lalu binatang yang dibuat, yang diciptakan. Pertanyaan saya, jika standar Pak Ferry mengisahkan dua penciptaan yang berbeda, dalam Bible ada berapa Tuhan? Silakan jawab. Dalam Bible ada satu Tuhan, Allah yang Esa. Yang mana? Sebentar dulu, yang mana dulu? Yang Pak Ferry, santai dulu. Yang mana? Yang menciptakan binatang duluan atau yang menciptakan manusia duluan? Manusia itu diciptakan yang mana Tuhannya yang satu itu? Pada hari ke-6. Ya, kalau di dalam Kejadian pasal bukan, yang saya tanya Tuhan satu itu, yang satu itu dia yang menciptakan apa soalnya bentar. Ya, Bang Toko mau ikut nanggapin, jangan Bang pengikut aja terus. Ya, nyimak. Bang pengikut benar itu. Jadi kalau Bang M. Miftah bilang di mana para nabi menyembah Yesus, pertanyaannya Yesus sebagai manusia ketika firman itu menjadi manusia atau sebagai sang firman yang adalah sang ilahi? Saya lanjut ya boleh yang tadi ya. Silakan. Izinnya saya lanjut ya. Tadi ada anak, mohon maaf ya. Ini Kejadian pasal 1 itu kan gini ya, standarnya Pak Ferry itu adalah kan kita itu orang baik ya, Islam itu ya. Jadi kalau beliau punya standar ya udah nggak apa-apa, kita pakai dalam rangka diskusi. Kata Pak Ferry, karena menciptakannya beda di dalam Bible dan dalam Quran, maka dia Tuhan yang berbeda. Dah, nggak apa-apa, kita terima itu standar Pak Ferry. Dah. Berarti jika
penceritaan penciptaannya beda, maka Tuhan beda. Oke, Kejadian pasal 1. Binatang dikeluarkan, sebetulnya itu bukan dibuat. Dikeluarkan duluan, lalu manusia dibuat, diciptakan. Kejadian pasal 2, manusia dulu, lalu binatang yang dibentuk. Beda itu, original teksnya beda. Beda antara yasar dan yasau, antara dibentuk dan dikeluarkan. Yang satu bilang binatang ternak atau melata itu dia dikeluarkan dari bumi, lalu manusianya dibentuk, diciptakan. Yang kedua, manusia dulu, lalu binatangnya yang dibentuk, jadilah binatang ternaknya. Pertanyaan saya, Pak Peri, Tuhan yang satu itu Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan binatang dulu atau manusia dulu? Silakan jawab. Maksud kamu di dalam Kejadian pasal 1 ayat berapa itu? Ayat 24, coba lihat. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, betul itu. melata dan Betul segala itu. jenis binatang liar. Dan jadilah Terus, demikian. lanjut. Ya. Kemudian Terus, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Iya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Lanjut di situ. Lanjutkan Sampai? ayatnya, lanjutkan Oke. ayat. Lanjutkan setelahnya, lanjutkan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, di Ya, atas siap. ternak dan atas seluruh bumi. Nah, pertanyaan kamu, Oke. Sekarang di situ binatang dulu atau manusia dulu? kalau di sini binatangnya sudah ada. Jadi Sudah ada, bagus. Sekarang buka Kejadian pasal 2 nomor 18. Binatangnya sudah ada ya. Kejadian pasal 2, Ada Kejadian pasal nomor 2 ayat 18. Tuhan Berarti Allah tadi berfirman, ada tidak. Tuhan. Sebentar dulu, santai dulu, Pak Peri, sebentar sebelum menjadikan. Data pertama ada Tuhan yang menciptakan binatang dulu, lalu manusia. Ya, binatangnya sudah ada. Sekarang Kejadian pasal 2 nomor 18. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terus, Lanjutkan, bacakan. lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di Bagus, udara. sudah. Dibawanya lah semuanya Sekarang kepada saya tanya, manusia. yaudah. Nah. Sudah, di Kejadian pasal 2, manusia dulu atau binatang dulu yang sudah ada? Oke, jadi yang dijadikan Sebentar jawab dulu, adalah sebentar dulu, santai dulu. Pak Peri. manusia. Manusia dulu atau binatang dulu? Ini di Kejadian pasal 1 itu kronologi penciptaan. Pak Peri, Ya, saya di dalam ulang Kejadian pertanyaannya. pasal 1 Pak Peri, itu adalah ya kronologi kronologis betul, penciptaan. betul Jadi, kronologi. Secara sebentar. kronologis, Pak Peri, santai. Pak Peri, pertama, santai, fokus ke pertanyaan ya, saya. dari Pak Peri, pertama, santai, fokus hari pertama, kedua, Pak ketiga, Peri, keempat, kelima, keenam, santai, keenam. Jadi itu kronologi penciptaan. fokus Pak Peri. Iya, Jadi- kronologi betul. Kronologi jadi kita runut. siapa yang lebih Pak Peri, dulu Pak Peri, diciptakan? santai. Hewan. Pak Peri, santai. Pak Peri, santai. Bisa santai. Berdasarkan Kejadian pasal 2 nomor 18 itu, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Lalu tuh Elohim membentuk dari tanah segala binatang. Pertanyaan saya, manusia dulu atau binatang dulu di situ? Ini kan Tidak baik di kalau Kejadian manusia 1, seorang diri saja. Kejadian 1 sudah Kejadian jelas. Kejadian sebetulnya. 2. Kejadian Ya. pasal 2, Pak Peri santai. Kejadian pasal 2 nomor 18, saya ulang ya. Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ngomong manusia, aku akan menjadikan penolong baginya, manusia yang sepadan dengan dia, manusia. Lalu Tuhan Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara dan seterusnya. Pertanyaan saya, di situ disebutkan manusia dulu atau binatang dulu? Kalau di sini manusia. Kalau Kejadian 1 kan Oke, kronologi. sebentar dulu, santai dulu. Kejadian 2 ada Tuhan yang menciptakan manusia dulu, lalu membentuk binatang. Kejadian 1 ada yang mengeluarkan binatang dulu, lalu menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Pertanyaan saya, Tuhan yang satu itu yang menciptakan manusia dulu atau yang menciptakan hewan dulu? Jadi Kejadian 1 adalah kronologis penciptaan, sedangkan Kejadian 2 itu tinggal mengulangi. Nah, itu jawabannya. Pertanyaan saya, Tuhan yang satu itu yang menciptakan manusia dulu atau yang menciptakan hewan dulu?
Mana? Jadi Ayo jawab Pak Peri. Kejadian pasal 1 itu kronologis penciptaannya. Sedangkan Pak Peri, kejadian jawab. itu apa? Tinggal pengulangannya. Pak Peri, Itu jawabannya saya. Pak Peri fokus. Kejadian 2 dan tadi sudah Pak Peri bilang kalau di situ manusia dulu, lalu hewan. Pak Peri yang bilang bukan saya. Kejadian 1 Pak Peri bilang hewan dulu, lalu manusia. Pak Peri yang bilang bukan saya. Pertanyaan Itu saya, saya sudah katakan Tuhan, kan, Tuhan yang satu. kejadian Iya kronologis, 1 ayat memang 2 kronologis dan kejadian benar. itu sama. Kejadian 1 itu Kok sama? kronologis penciptaan. Kronologis penciptaan. Udah ya, Kemudian udah ya. kejadian Udah gini 2 aja itu Pak Peri. tinggal mengulangi. Saya kan orang Semua baik, itu Pak sudah Peri. diciptakan. Hey, Pak Peri, Semuanya santai, itu sudah Pak Peri, diciptakan. santai. Pak Peri, Jadi, santai, kita santai, merujuk tarik pada- napas. kita Tarik merujuk napas. pada Pak Peri, kejadian pasal Pak Peri, 1. ini nggak dengar suara nih. Ya. Santai, tarik Kita napas merujuk ya. pada Pak Peri kejadian santai. pasal 1. Ya udah, Ya, kita gini. merujuk pada Saya ini kejadian terima. Jadi- Saya ini orang baik. Saya menerima semua premis lawan bicara itu saya. tinggal Dengerin, Pak Peri, santai. Pak Peri, pengulangan santai. saja. Pak Peri, Tapi Anda bisa open kejadian mic, artinya Anda sadar. Pak Peri, Ini mau kenapa, Pak Peri ini? diturunkan apa gimana yang ini mana rocos mulu? duluan diciptakan. Sedangkan Mau Pak Peri, diturunkan. bisa santai nggak? Santai diskusinya, santai. Saya ini orang baik, saya terima setiap lawan bicara. Kata Pak Peri, kalau menceritakan penciptaan yang berbeda, itu Tuhan yang berbeda. Kan saya mau terima kan, nggak saya lawan, nggak ada saya lawan dari tadi, saya terima kok. Ternyata di dalam kejadian 1 ada Tuhan yang menciptakan binatang dulu, lalu manusia. Di kejadian pasal 2 ada menciptakan manusia dulu lalu binatang. Karena diceritakan yang berbeda, menurut standar Pak Peri berarti Tuhannya 1 atau 2? 2. Menurut standar Pak Peri beda itu Tuhannya. Apa Pak Peri ini ngoceh terus? Santailah diskusinya. ini ada Bang Saya kan Toko. cuma terima. Kang Chan, Ya, Bang silakan Bang Toko Toko. Saya mau tuh- nanggepin. Saya orang baik, saya itu setiap lawan bicara saya terima jawabannya. Orang baik saya itu. Apa sih Pak Peri ini ya? Silakan Pak Toko, Napiri. Lord Nafiri Kristen atau Islam? Bang Chan bilang Kristen. Emang nggak kenal artis? Beliau Kristen. Ini artisnya Semakin ini artisnya semakin konten, tersesat. Nafiri. Salam Lord Nafiri. Ya, Bang, ntar dulu aku nyapa Bang Pitdul, Bang Vito Dul. Ya, kata Bang Yesus, Vito Dul. Muslim. Assalamualaikum. Oh, Muslim. kata Waalaikumsalam. Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tuhan apa? kita langit dan bumi, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Yesus sudah bilang satu-satunya Tuhan. Ya. Nafiri lagi ambeien Di ya. rumah-rumah Nafiri dalilnya. lagi ambeien ya. Yohanes 17 ayat 3 itu mengenal Di Engkau rumah-rumah dalilnya. satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi nggak ada Nggak benar, Tuhan betul. 2, 3, 4 Iya. di dalam perjanjian lama. Yang baru Yohanes itu perjanjian lama, gimana ceritanya Yohanes perjanjian lama? Iya kan pertanyaannya tadi ke perjanjian lama. Jadi itu jawabannya itu bahwa hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Ya itu kita nggak ada narasi. Pertanyaan Ustadz Miftah itu, tolong tunjukkan di mana datanya Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus. Nah, kalian nggak tahu Yesus itu apa, di situ masalahnya, gitu loh. Yaudah, kita kasih dalil aja gimana? Kita Yesus lihat aja dalil dari Paulus. Coba Pak Napiri baca 1 Korintus pasal 5 nomor 1 Timotius 2 nomor 5. Bukan saya dulu yang jelaskan Yesus itu apa, biar paham kan gitu. Oh, boleh, silahkan. Yesus itu seperti 17 detik ya. Nah, 17 detik kejelasannya ya, jangan lama-lama. apologet Kristen yang ada Roh Kudus, mereka mengatakan berdasarkan Injil Yohanes, Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Itu sudah jelas. Kalau Mana dalilnya? Enak aja ngomong. Di mana? Yesus itu firman. Di Yohanes mana Yesus firman? Baru tahu saya. Yohanes 1 ayat 14 itu Mana?
Mana? Nggak ada jadi Yesus di situ. Nah Mana inilah nggak ada. makanya Coba karena kalau gitu coba dibacakan aja, dibacakan dalilnya coba. karena terlalu memahami mencoba memahami isi di dalam buku melalui sampul, jadi susah kan gitu. Ayo dah kita baca kalau gitu dalilnya. Teksnya kita baca. Yohanes 1 nomor 14. Ah, baca dalilnya. Untuk memahami isi buku harus dibaca bukunya, jangan sampulnya. Siap. Baca bukunya sekarang. Baca buku Yohanes 1 nomor 14. Ada Yesus nggak di situ? Ya, Yohanes 1:14, Firman telah menjadi manusia, kan gitu. Menjadi daging. Ya, manusia lah. Nah, Ya ini manusia lah. Siapa? Semua lah. Semua. Nah, di situ Kata nih, Pak, Matius yang pasal 6 nomor 6. memahami. Nih. Ini Pak Peri mau Matius dinaikin 6 lagi nggak nomor. Kancan? Boleh nggak apa-apa. Nggak usah ya. Asal baik itu Naikin lagi diskusinya. Nggak usah. Ya apa? Terserah bagus, nggak apa-apa. Asal baik Pak diskusinya. Peri, Semuanya asal punya jangan hak untuk nyerocos naik, mulu asal ya, diskusinya Pak bagus. Peri. Iya. Jangan nyerocos mulu Iya, gantian. Emang nggak Gini ya, hujat, Mat cuma Peri ya. nyerocos mulu. Matius pasal 6 nomor 6 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Biar tetap Nah, jadi ketika firman itu menjadi daging, nggak ada itu urusan dengan Yesus. Semua manusia itu dia hidup dari firman. Kalau firman jadi napiri, jadi napiri. Nanti prosesnya kalau dalam Quran kan tadi jelas tuh dengan prosesnya, bukan kronologi itu runut malah bulu kan. Nah, tapi kalau dalam Bible nafiri ini masuk golongan manusia yang mana nih? Manusia yang dibuat setelah binatang atau manusia yang dibuat sebelum binatang? Ada dua jenis manusia nih dalam Bible atau dua jenis pencipta berdasarkan Bible. Jadi Saya nggak saya mau asumsi. tanggapi ya, Bro. Jadi kejadian pasal 1 itu kronologisnya. Bentar, Kejadian 2 itu bentar, Pak. pengulangannya. Bang. Itu aja. Bentar Balik dulu. lagi settingan pabrik. Bentar dulu. Saya mau keluar, Aku saya mau mau ada nyapa urusan Bang ya. Hendi. Nanti Ini kita sambung ya. Bang Hendi. Selamat siang. Mau pamit ya, saya mau pamit. Saya ada urusan. Pak Peri, ada telinga sih. Pak Peri ada telinga nggak sih Islam Pak Peri? apa Kristen, Ada Bang? telinga nggak sih? Oke, saya mau keluar dulu ya. Oke, makasih. Siap Pak Peri. Bang Hendi, Siap. Islam apa Kristen, Gitu, Bang. Bang Hendi? Saya Kristen. Oh iya. Silakan ya, lanjut Ini ya sama teman-teman Kancan. Kristen, kalau naik ke Komal dipersiapkan jantungnya, jangan kata kayak Pak Peri nanti. Ternyata dia baru tahu di dalam kejadian saja ada dua Tuhan di situ. Berdasarkan standar Pak Peri tadi ya, karena menceritakan dua hal yang berbeda, maka dia dua Tuhan yang beda. Kata Pak Peri itu tadi. Begitu Pak Peri. Jadi menurut Matius 6 nomor 6, manusia bukan diciptakan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Manusia nggak ada urusan dengan Yesus. Pertanyaan saya di mana Yesus? Bahkan ginilah. Ada nggak Yesus mengaku dirinya itu? Aku adalah firman loh yang jadi manusia. Ada nggak begituan gitu? Seperti yang diyakini oleh Kristen gitu. Kan sudah saya paparkan ayatnya tadi. Masalahnya Muslim itu tidak mau mengakui kalau Yesus itu adalah firman Tuhan. Itu masalahnya. Jadi susah menemukan Bukan saya, weh. perjanjian lama. Oke, siap gitu. Kalau gitu kita tanyakan pada satu Muslim yang dia menjadi tokoh pembicaraannya itu Yesus sendiri. Ada nggak Yesus mengaku dirinya firman yang menjadi manusia? Nah, kalau Isa Al-Masih adalah kalimatullah itu apa? Yesus, ini Yesus. Waktu itu tidak ada Isa masih kalimatullah, nggak ada. Yesus itu firman yang menjadi daging. Ada nggak Yesus ngaku murid-muridku, aku adalah firman loh. Dulu aku firman, sekarang jadi daging loh. Ada nggak begituan yang seperti itu gitu narasinya? Iya, di Ada Yohanes nggak? 1 ayat 14 itu kalau memahami ayat secara mendalam itu udah tahu. Oke, Yohanes 1 itu perkataan siapa? Yohanes perkataan siapa? Yohanes. Perkataan Yesus bukan? Gitu aja lah. Itu tulisan Yohanes. Oke, apakah itu perkataan Yesus atau bukan? Tulisan Yohanes yang diilhamkan oleh Saya ulang. Apakah Yohanes 1 itu, Yohanes 1 nomor 1 sampai Yohanes 14 lah dan seterusnya, itu apakah perkataan Yesus atau bukan? tulisan Yohanes. Iya, tulisan Yohanes tahu itu dijawab. Pertanyaan saya lah, apakah itu perkataan Yesus?
di Yohanes 1, Yohanes pasal 1 itu tulisan. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 ini teman-teman Kristen nih di bawah ya, dengerin ya pertanyaannya ya. Tolong dijawab. Pak Handi nanti tolong jawab. Apakah Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 14 itu perkataan Yesus atau bukan? Tulisan Yohanes diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang saya tanyakan, apakah itu perkataan Yesus atau bukan? Saya tahu itu Iya, tulisan Yohanes, pernyataan saya. Yohanes. Apakah itu tulisan Bang Napiri, apakah itu perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus? Emang ada di situ tulisan Yesus berkata, Yesus berfirman. Nah, berarti jawabannya apa kalau gitu? Kalau nggak ada, berarti jawabannya perkataan Ya, Yesus atau bukan tulisan perkataan Yohanes Yesus? diilhamkan oleh Roh Kudus. Saya udah dengar jawaban itu. Yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan apakah Yohanes 1 itu perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus? Emang ada di situ Yesus berfirman, Yesus berkata, ada nggak? Ah, nggak ada. Nah. Kalau nggak ada berarti itu perkataan Yesus bukan? Ya simpulkan sendiri. Nggak mau jawab dia. Nggak mau jawab dia. Kenapa nggak mau jawab? Hah? Iya, itu Kenapa? tulisan Yohanes diilhamkan oleh Roh Kudus. Tulisan Yohanes yang diilhamkan Roh Kudus itu apakah perkataan Yesus atau bukan? Di Yohanes 1 ayat 14. Yohanes diilhamkan oleh Saya Roh ulang ya. Kudus. Apakah itu perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus? Emang ada di situ Yesus Atau ada opsi yang lain? berfirman. Yesus berfirman. Kalau di situ tidak ada Yesus berkata, apakah berarti itu perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus? Malu kan? Malu. Tulisan Yohanes Karena diilhamkan itu oleh dalil Roh yang Kudus. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Karena itu dalil yang selalu dicocoki pada yang ngaku pengikut Yesus, padahal bukan perkataan Yesus. Iya, itu kan Jadi emang yang tulisan ngaku-ngaku Yohanes. sebagai pengikut Yesus ternyata mengikuti yang bukan perkataan Yesus. Itu alasannya kenapa malu menjawab. Betul? Betul. Jadi kalau ditanyakan kepada jamaat gereja tiap minggu, Yohanes 1 firman jadi daging, firman jadi daging, firman pada mulanya firman. Apakah itu perkataan Yesus? Bukan. Loh, bukannya kita sedang mengikuti Yesus ya pendeta? Iya. Tapi kita ikuti perkataan Yesus? Bukan. Lah, berarti kita bukan pengikut Yesus? Iya. Lah. Lalu apa yang harus dilakukan? Nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong, nggak usah jawab. Ya, kalian Udah harus coba tahu Bang Hendi. Yohanes Napiri diem dulu. Coba Bang Hendi nanggapin. Gugur terus, Yohanes ini adalah Bang murid Hendi. Yesus yang Udah. ada Roh Kudus. Udah. Ini kenapa tiap orang ngomong dengan saya selalu remnya blong ya, Kristen nih? Iya. Ya Bang Napiri di mute dulu Bang Napiri. Coba Santai dulu. sama Bang Hendi dulu. Bang Hendi, Iya, silakan Bang Hendi mau nanggapin. kalau misalnya Bang Mon, eh, bentar Bang Hendi. bisa. Bang Mon, selamat pagi. Bang Mon. Bang Mon, udah turun ya Bang Mon ya, nggak nyaut. Lanjut Bang Hendi. kalau misalnya tulisan Yohanes bukan perkataan Yesus secara langsung dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu, terus masalahnya kenapa ya? Lah, Yohanes itu kan murid yang dipilih langsung oleh Yesus. Artinya Yohanes diberikan otoritas oleh Yesus untuk memberitakan tentang dirinya, memberi kesaksian tentang siapa Yesus itu. Jadi nggak ada masalah. Seperti kalian umat Muslim percaya pada perkataan Nabi Muhammad, ya kan, yang diberikan otoritas oleh Allah sendiri, ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah di situ. Masalahnya kenapa? Oke, sip, bagus. Berarti satu poin yang kita sepakati awal bahwa itu adalah bukan perkataan Yesus. Betul? Tuh. 2. Apakah itu perkataan Yohanes? Kita kan kasih opsi lain kan, terbuka. Yesus bukan. Buku Yohanes gini, Yohanes itu dia meninggal tahun 90 Masehi. 90. Ingat, 90. Buku Yohanes ini dia selesai tahun 150. Jadi Yohanesnya sudah berkarat di dalam kubur, kalau dikubur sudah menjadi mayat dia. Bukunya baru selesai. Apa artinya? Tidak mungkin mayat menyelesaikan buku, 60 tahun jaraknya. Nggak mungkin mayat menulis buku kan?
berarti dia bukan dari Yohanes. Makanya di awal buku itu di depannya dikatakan according to John, according to John, according to Matthew, according to Luke. According, apa arti according? Kang Chan nulis buku nih, menurut Pak Anhar Gonggong. Menurut Pak Anhar Gonggong, apa yang ditulis Kang Chan menurut Pak Anhar Gonggong. Tapi buku itu buku Kang Chan. Makanya menurut Pak Anhar Gonggong. Terus waktu terus berjalan, menurutnya dicoret. Jadi buku Anhar Gonggong, buku Anhar Gonggong. Lalu kita tagih ke Anhar Gonggong. Pak Anhar, ini bukumu. Bukan. Itu tulisan orang yang mengatasnamakan saya. Pak Anhar gak akan ngaku, dibawa ke persidangan. Loh, ini dulu bukunya menurut Anhar Gonggong, bukan buku Anhar Gonggong. Maka Pak Anhar berlepas dari itu. Begitupun buku Yohanes. Dulu dia disebutnya according to John, according to John, according to Matthew, menurut Yohanes, menurut Matius. Lalu ternyata seiring berjalannya waktu, accordingnya dicoret. Maka kalian meyakini sekarang sebagai jemaat gereja yang awam mengatakan itu buku Yohanes, bukan buku Yohanes. Yohanes ketika masuk ke persidangan, Yohanes, apakah kau menulis buku ini? Enak aja, kagak ada. Aku meninggal tahun 90, kata Yohanes. Buku itu selesai tahun berapa? Tahun 150-an. Bukan buku Yohanes. Opsi kedua Yohanes. Yesus tidak. Yohanes tidak. Secara dalil, secara literatur. Lalu kita lihat. Siapa yang kita lihat? Contoh. Nanti datanya di ini ya, dicek ya. Ada seorang bapak gereja yang bernama Santo Agustinus. Apa kata dia? Bahwa Yohanes 1 nomor 1 sampai Yohanes nomor 14, atau kalau nggak salah lanjut ya, itu adalah jiplakan yang diambil dari himne Platonis, bukan kata Kang Chan. Kang Chan nggak ada ilmu, Kang Chan hanya mengutip Santo Agustinus, bapak gereja. Bahasa telepon. Nah, kata bapak gereja Santo Agustinus. Apa kata Santo Agustinus? Itu menjiplak dari himne Platonis. Sudah menjiplak salah pula. Katanya begini, en arche en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah logos, logos bersama-sama dengan theos, dan logos berasal dari theos. Berasal, bukan adalah theos. Lalu di Yohanes 1 nomor 14-nya dikatakan logos itu egenetosax, logos menjadi daging, hidup di tengah-tengah kita, berdiam di antara kita. Maksud kata Santo Agustinus itu hikmatnya. Kalau logos itu menjadi daging, maka Matius nomor 6 pasal 6 nomor 6 mengatakan manusia itu jadi daging, nggak ada urusan dengan Yesus. Itu adalah dari himne Platonis. Masalah? Masalah. Bukan perkataan Yesus, bukan perkataan Yohanes, kata Santo Agustinus ya, bukan saya. Kata Bapak Gereja Santo Agustinus, itu jiplakan dari orang yang berajaran paganisme. Makanya itu hidup di gereja kan? Itu hidup di gereja. Karena Kristen sejatinya kepalanya adalah pagan. Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 14 nomor 11 begitu. Dan akhirnya jantung pun tidak kuat, maka drop kembali begitu. Jantungnya anfal. Bang kakak Rasid. Assalamualaikum. Oh, Isan. Waalaikumsalam. Ini Ya, cepat jadi- banget Masa pada Kristen, taburnya. Kristennya Bang Anom sama Bang Nafiri nih. Mana tadi? Bu, boleh nanya sama yang Nasrani lah, Bu? Ya, kalau Bang Chan ini tidak percaya tulisan Yohanes, itu ya kembali ke diri masing-masing ya kan. Umat orang Kristen tidak memaksakan mau percaya Injil, tidak percaya, ya terserah masing-masing sesuai selera. Nah, masalahnya Pak Chan ini tidak memahami siapa ini Yohanes yang menulis kitab. Tidak mau memahami Yohanes ini adalah murid Yesus
yang menerima urapan Roh Kudus waktu pencurahan Roh Kudus di atas loteng. Jadi dia ada otoritas, ada kuasa oleh pimpinan Roh Kudus untuk melakukan pelayanan, termasuk menulis kitab Wahyu, kitab Yohanes. Di situ dipimpin oleh Roh Kudus, dia ada kuasa. Waktu dia digoreng, dia tidak mati. Di situ sudah menunjukkan kuasa. Yohanes ini ada bimbingan dari Tuhan dalam pelayanannya, termasuk menulis kitab, kan gitu. Nah, sekarang gini aja, Napiri. Kita cek ya, kita cek pakai dalil. Kisah Para Rasul pasal 19 nomor 2. Ayo kita cek. Ayo buka. Yo, buka. Kalau Kisah Para dibilang- Pewarta pasal 19 nomor 2. Kalau dibilang himne Platonis itu saya enggak tahu itu yang ngomong itu orang Katolik. Santo Agustinus. Santo Agustinus. Lalu bisa cek juga Bang Nafiri. Santai. Jangan jadi seperti teman-teman yang lain, remnya belum. Santai, santai. Ada buku jadi rujukan tuh dari seorang yang bernama Arthur Weigel. Dia bukan ustadz, bukan. Dia bukan kiai, dia itu orang Kristen. Scholar. Ada bukunya namanya Paganism in Our Christianity. Paganisme di dalam kekristenan kita. Nanti lihat orang Kristen. Di situ dibahas salah satunya adalah Yohanes 1. Termasuk itu. Satu. Yang kedua, buka Kisah Para Rasul pasal 19 nomor 2. Saya tertarik pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil nggak tertarik saya. Bisa nggak buka? Ya, KPR saya mau 19 nanya nomor yang 2. Santo Agustinus bilang himne Platonis itu kan bukan dari itu, dia itu dari Katolik, dari Kristen atau dari apa atau dari Dari Yahudi Kristen, kan? namanya juga Bapak Gereja, Santo. Masa ada? Kalau Kalau Santo Ustadz Agustinus baru dari Muslim. Ustadz Agustinus. Ini Santo Agustinus, Bapak Gereja. Coba Napiri, gini. Napiri nanti jadi PR tuh ya sebelum tidur. Buka tuh Santo Agustinus himne Platonis Yohanes 1 nomor 1, atau nanti buka buku Ya. Paganism in Our Christianity. Kalau Yang ngatain itu bukan Kang gelarnya Chan itu. Santo, itu berarti dari denom Katolik Oh, Katolik bukan Kristen ya? itu, Ya udah. bukan. Itu kata Santo Agustinus. Nah, sekarang Anda yang mengatakan itu dari Yohanes, mana dalilnya? Saya kasih dalil. Yohanes mati tahun 95. Buku Yohanes ini selesai tahun 150. Satu dalil. Jadi bukan Yohanes yang nulis. Yang kedua adalah bahwa dulu nama bukunya adalah According to John, menurut Johannes, menurut Anhar Gonggong. Lalu ditanya, ini bukan saya, makanya ada kata menurut. Pak Anhar Gonggong di sidang, ini bukan buku saya, ini ada orang yang nulis, tapi menurut saya tidak bertanggung jawab terhadap tulisan buku itu, kata Pak Anhar Gonggong. Yohanes, kamu bertanggung jawab terhadap ini? Tidak, karena asalnya adalah according to John. Sekarang dirubah. Buku Anhar Gonggong salah. Buku Yohanes salah. Dalil kedua. Nah, sekarang Napiri tunjukkan dalilnya bahwa buku Yohanes adalah tulisan Yohanes. Ya, nanti. Ayo. Yang jelas umat Kristen tidak mengimani tulisan Santo Agustinus. Kalau dia mau nulis itu ya terserah dia. Tanggung jawab tunjukkan dia. buktinya. Betul, Napiri, Abang, saya potong Abang. Iya, buktikan karena Yohanes saya itu Katolik, tulisan Kristen, Yohanes. Kristen, Bang. Udah Kita clear nggak ya, mengimani itu. umat Kristen tidak mengimani perkataan himne Platonis yang dibilang Santo Lah, itu Agustinus. yang ditulis Yohanes 1 nomor 1 itu himne Platonis kok. Iya, itu menurut Santo Agustinus. Ya terserah dia, biar dia yang bertanggung jawab nanti begitu, di akhirat. benar. Kalau dia Betul. melakukan penyesatan, ya kan? Oke, menurut Napiri Yohanes 1 nomor 1 tulisan siapa? Ya tulisan Yohanes. Mana datanya, dalilnya? Tulisan Yohanes. Datanya mana tulisan Yohanes? Nanya data. Iya, dalil pendukungnya apa kalau buku itu tulisan Yohanes? Dia baca Yohanes pasal 1 sampai pasal terakhir. Kamu pasti tahu itu tulisan Yohanes. Bukanlah.
Saya tahu. Oke, siap. Sekarang kita lihat, dengerin, screen kita lihat. Kalau dia Yohanes penulis buku Yohanes, ya, seharusnya Yohanes menjadi orang pertama di buku itu. Aku. Lalu lihat aja. Yohanes 1 nomor 6. Datanglah seorang yang diutus Theos bernama Yohanes. Nomor 15. Yohanes memberi kesaksian. Yohanes yang disebutkan, yang dibicarakan orang ketiga. Yohanes bukan penulisnya. Sekarang tunjukkan kalau Yohanes, saya menunjukkan dalil tuh udah 3 bukti Itu kalau dalil Yohanes di itu bukan mana? penulis Yohanes, karena Yohanes yang dibicarakan oleh buku Yohanes. Pertanyaan Di saya kitab adalah, apa itu dalilnya? hah? Di kitab apa tadi barusan dalilnya? Di Yohanes ada telepon bentar. Jadi kalau ngutip itu sebutkan kitab apa, kan gitu. Jangan asal kutip nggak sebut kitab, Karena ada baru teleponnya. penyesatan lalu menggiring opini. Nanti Kang Chan dicabik-cabik Apa-apa? di akhirat sama malaikat maut mau. Ya nggak mau lah, kan Kristen yang dicabik-cabik bukan saya. Saya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gitu ya. Napiri nggak ada dalil dari tadi. Iman Kristen, iman Kristen nggak ada dalil. Ada dulu, Kang Chan bentar masih dulu. Saya masih mau mau ini. melayani sinapiri nih Kang Chan. Hah? Gimana? Di Yohanes pasal terakhir di Mau situ melayani ada ini sinapiri. inilah Iya, lanjut dulu ya. Ini ada telepon nih yang dari menulis orang kitab yang bentar. itu Yohanes pasal terakhir sudah jelas di situ. Inilah murid yang dikasihinya yang menulis kitab itu Yohanes pasal terakhir. Napiri. Boleh nanya nggak sama Nasrani, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Gimana kabarnya, Abah? Ya, sekarang kita lari ke penciptaan tanah dan air. Kan Tadi Nabiri, Nah. Nabiri tadi melanjutkan tadi, berarti nggak ada ya dalil penguatnya ya? Jadi Yang mana? dipertanyakan, iya, buktikan kalau itu tulisannya Yohanes, berarti kan nggak ada kan, kamu nggak ada dalilnya kan? Yohanes pasal terakhir itu ada di Ya situ. ampun, tadi kan sudah diterangkan itu. Di Yohanes pasal Kenapa terakhir nggak itu dibilang akulah yang Yang menulis mana? kitab ini Yohanes pasal terakhir tuh. Sebut angkanya Napiri. Ayat berapa, nomor berapa sebutkan begitu. Oke, bentar tak buka. Tak Kalau buka. terakhir itu kan banyak. Terakhir bisa 1, bisa 5, bisa 1 juta kan bisa terakhir. Tapi kalau Ya, disebutkan angkanya kan Di temu Yohanes titiknya. pasal terakhir baca aja situ sampai habis. Ya sebutkan angkanya kan begitu. Jadi orang nggak nanya-nanya terus sama kamu. So ya oke ditunggu ya. Masalahnya saya mau pengen bertanya sama kamu tentang satu hal. Banking of Islam apa Kristen banking? Banking. Selamat siang. Noten santun. Nah, ini ya, apa yang tadi kita tutup dulu ya supaya diskusinya maju. Ini tuh Komal baik, diskusi baik di sini tuh. Kayaknya harus closing. Jadi menurut Napiri, buku Yohanes itu adalah tulisan Yohanes tapi nggak ada dalil pendukung. Imani aja. Udah kita hargai. Oke. Menurut Napiri, Yohanes dia bukan tulisan, bukan perkataan Yesus menurut Napiri. Dah. Menurut Napiri dia apa lagi tadi ya? Yohanes ya. Menurut Santo Agustinus yang tidak diakui oleh Napiri, Yohanes 1 itu adalah dia jiplakan dari himne Platonis dengan salah menjiplak. Nah, berarti ada 3 yang tiga-tiganya dan menurut sejarah buku Yohanes itu adalah bukan tulisan Yohanes karena awalnya dikasih label di depannya according to Yohanes, menurut Yohanes, bukan buku Yohanes, menurut Anhar Gonggong, bukan buku Anhar Gonggong. Nanti Pak Anhar Gonggong tanya, ini bukumu? Bukan. Nah itu nggak ada, menurutnya udah nggak ada, dicoret oleh, bukan, ini orang lain yang nulis tapi menurut saya. Nah lalu ada orang yang nulis accordingnya atau menurutnya dicoret, tiba-tiba
di saya minta pertanggungjawaban, nggak mau kata Pak Nahar Gonggong. Yohanes pun sama, nggak mau dia. Nah itu ketiga. Menurut Yohanesnya sendiri, buku Yohanesnya sendiri. Menurut buku Yohanesnya sendiri, contoh Yohanes 1 nomor 6, Yohanes 1 nomor 15, bahwa datanglah seorang yang diutus Theos di dalam buku Yohanes. Namanya Yohanes. Ya Yohanes yang dibicarakan ternyata bukan penulis. Orang ketiga dia namanya Yohanes. Katanya Yohanes penulis. Yohanes dibicarakan. 15. Yohanes memberi Yohanes lagi yang dibicarakan. Jadi ada 4 tuh. 4 ada 5 ya. 4 diantaranya semuanya menunjukkan bahwa buku Yohanes bukanlah Yohanes yang nulis. Tapi satu yang mengatakan buku Yohanes adalah Panapiri. Dalilnya apa? Imani saja. Itu ya, kita closing begitu, nggak ada data soalnya. Yohanes 21 ayat 24. Di sini membuktikan kan sudah Bang Napiri sudah sama Bang King, Bang membaca Napiri. Yohanes Udah sampai capek dari tadi ya. Yohanes 21 ayat 24. Gino, saya nanya sama Napiri host, ya. Sudah Bang Napiri udah ngaco deh. Mau Bang King aja Bang King. Silakan Bang King. Yohanes 21 ayat 24 situ Yohanes menulis kitabnya, dia sudah konfirmasi. Yohanes 21 ayat 24. Ya Bang udah, Napiri. Yohanes 21 24. Oke, lanjut. Kita baca ya. Kita baca baik-baik di pojok tuh. Dengerin. Bertanya sama Bentar, baca dulu, bentar dulu. Kita baca dulu Yohanes Sebentar 21 lah, ini ada Kang Chan Ya. lagi mau. Nah, kayak kita baca di kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Siapa dia ini Pak Napiri? Yohanes. Dialah Yohanes. Yang nulisnya siapa yang nulis dialah ini? Yohanes. Bentar. Saya nulis nih. Dialah Nafiri. Dialah Kristen. Yang nulis Kang Chan, yang dikatakan Kristen Pak Nafiri. Sekarang ditulis ini. Dialah murid. Siapa penulisnya? Yohanes. Siapa dia yang dituju oleh penulisnya? Ya Yohanes sendiri. Nah, itu dalilnya ya. Udah. Silakan Bang. Ya, kalau bisa memahaminya baca dari Yohanes 1 sampai 21 sampai ayat Balik 24 lagi. sampai Apa arti kata dia? Silakan Bang King, Silakan, Bang. tanggapannya. Ini kan Bang Napiri sudah ya. ini kan cuma loncat-loncat baca ayat, makanya gagal paham. Silakan Bang King. Jangan menyimak aja Bang King. Ini bantuin Bang Napiri nih dari tadi. Bang Anom. Saya mau ditanggepin Bang Anom. Ya, di situ sudah jelas penulisnya Yohanes. Kan nggak salah juga Yohanes mengatakan namanya Yohanes. Seperti saya ini menulis lah. Ini saya menulis contoh-contoh ini saya menulis. Ini saya menulis ya. Saya buat nama saya di situ Yohanes. Kan nggak salah saya bilang nama saya Yohanes. Tentunya dia penulisnya. Dan dia masukkan namanya di situ, kan tidak masalah. Contoh ini saya nulis, misalnya Abu, saya ini penulis ini, saya tulis juga nama saya, begitu. Saya tulis di dalamnya, saya anak murid Tuhan Yesus itu nama saya contohnya Abu. Abu sedang apa begini ya, nggak masalah juga kan, saya buat nama saya di situ. gitu Bang. Jadi apa itu? Tapi kita nggak boleh percaya, haram itu. Apanya? Ya kalau nggak percaya nggak masalah lah. Kalau nggak percaya ya kalau nggak percaya itu keyakinan orang kakak, abang semuanya ada di sini. Nah, begitu. Sebenarnya itu Bang Napiri itu tadi dia mana menjawabnya, dia itu kurang menjawabnya. Kalau saya terus terang saya jawab simpel aja. Ya nggak masalah. Dia tulis namanya di dalam itu. Simpel aja gitu. Penulisnya dia, yang kedua dia menulis namanya di situ, yang ketiga dia pun bercerita juga tentang dirinya juga. Coba di mana dalilnya buku Yohanes yang nulis Yohanes Bang? Nggak perlu harus kita dalil-dalil, sudah jelas di situ. Kalau nggak ada kata Yohanes, berarti dia penulis juga. Kita Oke, tidak Abang perlu buka. dalil-dalil. Oke.
Oke, Abang buka Begitu. tadi yang dari Napiri itu tadi, Yohanes pasal 21-24. Coba buka. Yohanes 21-24. Udah, deh. Diputar kasih. Kunci itu. Oh, enggak. Kok di mana lo ada? Tarik dulu yang itu sana. Kemarin sudah sini mati Gojek ke apa? Buka dulu. Yohanes 21-24. 670. Ya. 21-24. Nah, itu kata penutup Yohanes. Kata Iya, penutup Yohanes untuk murid-muridnya. Nah, Hati-hati belilah belok-belok kan hati-hati tempat kita sempit deh. halo. Buka dulu, Karena bacakan. kan tuh Bang Molang tadi di situ main Yohanes game. 21-24 bacakan. Aku Sudah saya hafal buka, sudah. Bacakan. Nah, itu kan kata penutup, kata Yohanes. Terus dia katakan seperti ini kan. Dialah murid katanya kan seperti Nah, itu. siapa murid ini? Ya dia murid, dia termasuk dirinya sendiri dan ke Bang, sebelah sebentar. murid dari Bang, santai. lainnya. Kata Yohanes, seperti yang bilang, kata Yohanes, dialah murid. Siapa dia ini yang dikatakan oleh Yohanes? Dialah murid. Contoh nih, depan saya ada Ustadz Miftah. Saya katakan ke Ustadz Miftah, dialah guru, Ustadz. Siapa dia ini? Bukan Kang Chan. Kang Chan itu pembicara, penulis. Dialah Kang Chan. Dialah Kang Chan. Sorry, saya sambil ngetik lagi ini. Dialah Ustadz. Siapa Ustadz itu? Bukan Kang Chan, karena Kang Chan ini sedang bicara. Siapa dia? Ustadz Miftah. Sekarang Yohanes. Kita terapkan standarnya. Kata Pak Yohanes, dialah murid. Siapa murid itu? Itu kan sudah dapatkan jawabannya, siapa murid itu? Iya dia dan 11 murid lainnya. Udah itu aja jawabannya. Dia itu seorang atau banyak orang? Dia itu bisa dikatakan dia itu satu. Satu, bagus. Dia. Siapakah satu orang yang dikatakan dia oleh Yohanes? Siapakah satu orang itu yang dikatakan dia oleh Yohanes? Dialah Apa-apa. maksudnya itu, Pak. Sorry. Maksudnya bukan banyak orang. Dialah itu artinya mengatakan dirinya sendiri. Mengatakan diri Dia. Yohanes sendiri. Oke. Apa bedanya dia dengan aku? Aku itu pun mengatakan dirinya sendiri juga. Kalau dia, Dia itu mengatakan ya kita bisa merujuk ke satu orang itu dia. Dia ya menunjuk, mengatakan dirinya sendiri tidak? Kalau Ya, dia dia menunjuk orang dia. tunjuk orang, bagus. Siapa orang yang ditunjuk oleh Yohanes? Kita tidak perlu membahas seperti itu, Bang. Kita tidak perlu membahas Kita bahas seperti itu. Dia itu. kan menulis. Kan tadi kita bahas siapa yang nulis gini, buku Yohanes. Kita ini menulis, bukan sedang menampilkan atau mencontohkan kepada Iya. seorang begitu. Iya, Jadi kalau kita ini kan sebentar, sedang Bang. ingin bahas Jadi nih kalau siapa kita sebetulnya. berbicara seperti itu, ya kemungkinannya pemikiran kita seperti itu. Kalau kata dia, berarti dia itu menunjuk. Kita baca, Menunjuk iya. orang gitu. Menunjuk orang kan. Sekarang saya tanya, menunjuk orang. siapa orang Terus yang gini ditunjuk oleh sekarang. Yohanes? Bang, siapa orang yang ditunjuk oleh Yohanes sebagai murid di situ? Yang memberi kesaksian dan seterusnya dan menuliskan. Siapa dia? Ayo, semangat. Mending kayak Napiri tadi. Aku imani aja Kang Chan. Aku mengimani yang salah-salah seperti kebiasaan teman-teman Kristen. Ya udah. Kang Chan, saya mengimani yang di karang-karang. Udah. Kang Chan, saya mengimani yang salah-salah. Udah. Udah selesai. Selesai.
Ya kan? Jadi buku Yohanes bukanlah ditulis oleh Yohanes. Teman-teman Kristen selama ini diprank oleh gereja. Makanya Bang, gini, bahwa yang mengaruniakan itu bukan Tuhannya Kristen, bukan Theos. Yang mengaruniakan itu adalah Allah. Karena Allah sudah mendatangkan orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim memberi pencerahan kepada kegelapan yang dihadirkan oleh pendeta-pendeta gereja seperti Pak King tadi. Nah, kita cerahkan, kita luruskan. Pak King, selama ini Anda diprank oleh gereja. Bagaimana keselamatan bisa dihadirkan karena prank? Tidak mungkin. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karunia, rahmat Allah, tidak akan jadi orang rugi. Allah memberikan rahmatnya dengan menurunkan karunia-Nya dengan menurunkan orang-orang Muslim. Terima kasih gitu karena orang Muslim. Nah, kepala kita mulai ada mikir kan, iya juga ya. Kok nyembah manusia ya? Iya juga ya. Ternyata buku-buku yang kita anggap kitab suci ternyata bukan buku, nggak jelas juga ini dari mana. Iya juga ya. Bahkan buku yang nggak jelas itu yang kita anggap referensi ternyata tidak menyebutkan Tuhan yang kita yakini di kepala kita. Dari mana itu didapatkan? Dari Kang Chan. Ustaz, silakan Ustaz. Udah mualaf aja mualaf. Gitu. Gitu Pak Nom ya. Mau syahadat sekarang nggak? Kata Allah, Bang Tuhan yang Marsal. silakan. Bentar Bang Marsal. Iya Mbak, Islam apa Kristen Bang Marsal? kan udah pernah naik aku Katolik. Oh iya ya, lupa. Kan Mau pernah nanya sama ditanggepin? Bang Kansan juga, jadi pengen tahu gitu. Oh iya. Intinya yang saya Silakan. baca dari situ ya dia sedang menulis dirinya sendiri ya begitu. Itu saja saya baca. Dia itu orang ketiga. Kalau Pak King Tidak, mengatakan dia tidak ada pembicara. orang ketiga. Ya, orang ketiga betul. Dia, Yang penulisnya dia orang pertama. Ya. Yohanes itu orang pertama penulisnya atau orang ketiga yang ditujunya? itu orang bagaimana dia menulis sendiri, Saya ulang ya. dia Dialah murid. Teksnya bilang begitu. Si penulis menulis, dialah murid. Si penulisnya menulis begitu, dialah murid. Pertanyaan saya, yang Yohanes yang mana? Si penulis atau murid yang dituju oleh dia oleh penulis? kita tidak perlu merujuk ke situ, Bang. Harus merujuk Begini ke situ aja, karena Bang. kita ingin tahu siapa Kita- penulisnya. Harus. Seperti gini, Bang. Saya seperti ini ya. Contoh ini saya tadi ada pengalaman di luar sana kan. Terus saya menulis biografi saya,